Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Muhammad Nazil Nur Al-Farabi. Di sini saya akan mempresentasikan perihal tugas ujian akhir semester 1, mata kuliah Estetika Humanisme. Kebetulan untuk jurusan saya yaitu PJJ Informatika kelas IF 203. Kebetulan untuk tugas ini saya membuat konsep yaitu konsep diri. Untuk pengertian dan konsep diri merupakan cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, maka terbentuk self-concept yang baik atau positif pada dirinya. Keseluruhan aspek diri yang dihadapi yang dapat ditunjukkan bila kita mengatakan I and me. Sebelum kita mengawali perihal konsep diri ini, tentunya kita harus memahami perihal apa itu konsep diri. Jadi dalam diri kita ini terdapat dua konsep diri yaitu konsep positif dan negatif. Tentu kita harus mengetahui apa sih konsep negatif dalam diri kita, apa sih konsep negatif positif dalam diri kita, bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana cara kita mengelolanya, agar orang lain tidak semena-mena terhadap kita, bisa menghargai kita, dan kita pun bisa percaya diri terhadap kemampuan diri kita sendiri. Adapun komponen utama konsep diri itu ada tiga. Yang pertama komponen perseptual, merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya, hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Itu fisik kita, coba kita terima terlebih dahulu, apa sih kekurangan dalam fisik kita, kelebihan, kenapa sih fisik kita yang terlihat oleh mata kita nggak seperti ini, nggak seperti itu. Tentu dalam diri kita pasti ada kayak rasa iri terhadap orang lain. Kita harus menerima akan hal-hal yang ada di tubuh kita, terutama fisik yang dapat dilihat oleh mata secara langsung. Kemudian ada komponen konseptual yaitu pengetahuan seseorang tentang sifat-sifat, latar belakang dan masa depannya. Tentu sifat-sifat manusia ada yang baik, ada yang jahat. Dalam diri kita sendiri kita ada banyak banget yang terkadang kita tidak mengetahui akan hal tersebut, bisa jadi hal negatif kita, hal positif kita. Kita harus menutupi dan bagaimana menyiasati akan hal-hal tersebut. Coba kita berada di posisi orang lain atau point of view terhadap orang lain. Bagaimana sih orang lain memandang diri kita? Apakah kita memiliki kepribadian yang baik ataupun yang jahat? Kemudian ada komponen attitudinal, merupakan sikap-sikap diri terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, dan harga diri. Sikap-sikap ini merupakan sikap-sikap penambah, yaitu contoh adalah masa depan. Tentu dalam diri kita memiliki angan-angan terhadap masa depan kita. Mulai dari cita-cita, bagaimana kita ke depannya, 10 tahun ke depannya, ataupun 20 tahun ke depannya. Kita harus memiliki konsep ini. Bagaimana kita menyiasatinya. Kemudian ada konsep kebanggaan, bisa jadi kebanggaan dalam diri kita dalam mencapai suatu kesuksesan, dalam mencapai suatu keberhasilan gitu. Kemudian ada rasa malu dan harga diri. Dalam hal ini kita harus memiliki rasa malu agar kita dapat mengontrol apa keinginan kita. Jadi nggak semena-mena kita dalam melaksanakan apa keinginan kita, tapi kita harus memikirkan efek. Itu rasa malu kita apabila melakukan hal tersebut. Kemudian ada harga diri juga. Untuk harga diri ini tentu kita sering mengalaminya apabila ada orang lain yang sering mendeskripsikan kita hal-hal negatif gitu. Selanjutnya ada unsur konsep diri.
Untuk konsep diri yang pertama yaitu self-ideal, yaitu harapan, mimpi, dan nilai hidup. Untuk ini sejak kecil kita diajarkan oleh guru kita, oleh orang tua kita, apa harapan kita ke depannya, apa cita-cita kita ke depannya. Seringkali kita diminta untuk membuat tentang diri kita ataupun cita-cita ke depannya, bagaimana cara kita menggapainya gitu. Kemudian ada self image, yaitu persepsi diri dan perilaku. Bagaimana pandangan kita terhadap diri kita sendiri, apakah positif bagi orang lain ataupun positif negatif bagi orang lain. Bahkan terkadang kita memiliki efek terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita merasa insecure, seringkali kita merasa percaya diri, dan nanti ujung-ujungnya diri kita ataupun batin kita yang sering kepikiran akan hal tersebut. Kemudian ada self esteem, yaitu sejauh mana menyukai diri sendiri. Ini tentu hal yang paling utama dalam kita memahami konsep diri. Mulai dari sifat kita, fisik kita, kebiasaan kita, hal-hal yang ada di diri kita harus menyukai terlebih dahulu. Kita harus mengukur bagaimana sih kita menilai diri kita sendiri. Apakah kita bisa menerima full secara 100% ataupun yang setengah-setengah karena ada kejanggalan dalam diri kita sendiri. Adapun ciri-ciri konsep diri, menurut Calhoun dan Akokela tahun 1995, konsep diri merupakan citra mental tentang diri, pengetahuan, harapan, dan penilaian. Ciri konsep diri negatif yaitu harapan tidak realistis dan rendah hati. Kemudian Scherer memformalisikan ciri-ciri konsep diri positif untuk penerimaan diri individu agar mampu menerima diri, bertanggung jawab, menghargai kelebihan, dan menyadari kekurangan. Dimensi konsep diri dan perilaku. Menurut para psikologi ada 3, yaitu citra diri merupakan self-image, kemudian ada penilaian diri atau self-evaluation, kemudian ada diri ideal atau self-ideal. Menurut Calhoun dan Akokela, dimensi konsep diri yaitu pengetahuan, pengharapan, dan penilaian perilaku terhadap sejak masa kanak-kanak. Adapun karakteristik self-concept, dalam karakteristik ini kita memiliki 2 self-concept yang positif dan negatif. Bisa dilihat dari tabel turunan dan tabel berbentuk lingkaran tersebut. Adapun perbedaan yang sangat signifikan yang bisa kita lihat, yang terutama yaitu konsep positif memiliki ciri percaya diri, objektif, menerima diri, mampu membuat rencana realistis. Kemudian ada individu yang memiliki konsep negatif yaitu pesimis, rendah hati, mudah menyalahkan orang lain, tidak realistis dan sulit bersaing. Terutama bisa kita lihat yaitu peka terhadap kritik, responsif terhadap kritik, sikap hiperkritis, merasa tidak disenangi orang lain, dan pesimis. Dalam diri saya pun sering mengalami hal ini yaitu pesimis, kemudian peka terhadap diri, namun dengan kita mengetahui kekurangan negatif tersebut, kita akan berusaha bagaimana sih kita menanggapinya, bagaimana sih kita seolah-olah hal negatif tersebut tidak diketahui orang lain, yaitu dengan cara kita menerima pujian tanpa rasa malu, kemudian mampu memperbaiki diri sendiri, mulai dari kita menyukai diri kita sendiri, percaya diri, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan gitu. Kemudian ada model Johari Window atau kesadaran dan keterbukaan diri. Tujuan utama model ini yaitu meningkatkan kesadaran dan keterbukaan diri untuk hubungan interpersonal yang sehat dan berkembang pribadi yang lebih baik. Bisa dilihat dari tabel berikut ini ada beberapa keterangan yaitu area terbuka, blind spot, area tertutup, dan unknown.
Untuk penjelasannya, untuk kekuatan terbuka yaitu area terbuka, yaitu diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Contoh, nama, usia, kepribadian umum. Meningkat seiring keterbukaan dan umpan balik, yaitu kita mengetahui nama kita dan orang lain mengetahui nama kita. Yang kedua ada kuadran buta ataupun blind spot. Diketahui orang lain tapi tidak diketahui oleh diri sendiri. Contoh kebiasaan yang mengganggu. Bisa dilihat kita diperkecil lewat feedback dari orang lain. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang kita sering lakukan yang menurut kita normal, terkadang sering dianggap negatif oleh orang lain. Kemudian yang ketiga ada kuadran tersembunyi, yaitu area tertutup. Diketahui oleh diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Meliputi rahasia pribadi, perasaan atau trauma. Dapat dikurangi lewat self-disclosure. Sebagai contoh, perasaan. Tentu kita mengetahui tentang perasaan kita, namun orang lain belum tentu mengetahui perasaan kita, bagaimana suasana hati kita. Kemudian yang terakhir ada kuadran tidak diketahui, yaitu tidak diketahui oleh diri sendiri dan tidak diketahui oleh orang lain. Seperti potensi terpendam, trauma masa lalu, bakat tersembunyi. Dengan cara tersebut, kita bisa mengeksplorasi melalui pengalaman dan refleksi diri. Siapa tahu dengan pengalaman-pengalaman yang baru, kemudian kegiatan yang baru, suasana baru, kita menemukan bakat yang tersembunyi yang bahkan selama ini kita tidak ketahui. Adapun manfaat ataupun pentingnya self-concept untuk diri sendiri. Yang pertama yaitu memaksimalkan potensi diri, yaitu membuat kita percaya diri terhadap segala hal, situasi, dan kondisi. Kemudian membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidup, yaitu kita menargetkan sebuah cita-cita dalam diri kita. Kemudian ada menghindari self-sabotaging atau behavior. Yang keempat ada mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Bisa kita dari tanggung jawab, kemudian bagaimana cara kita mencari solusi itu. Yang terakhir ada memengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Adapun kontribusi konsep diri terhadap perilaku, yaitu konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. Perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya. Konsep diri mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. Konsep diri merupakan seperangkat harapan serta penilaian perilaku. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam membuat PPT tugas ujian akhir semester ini. Ada beberapa seperti Jalaluddin Rahmat, kemudian Mahibudin Wijaya Laksana, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada presentasi saya yang kurang ataupun penjelasan yang terbata-bata. Kemudian ada penjelasan PPT ataupun presentasi yang kurang sesuai tugas. Saya mohon maaf. Terima kasih.